wabarakatuh. Saya Destaliana Yulandari. Saya di sini akan membahas tentang sumber-sumber ekonomi, politik ekonomi 3 ya, tentang tata kelola kebijakan dan aturan terhadap sektor sumber daya manusia ketenagakerjaan dalam pandangan politik ekonomi Islam. Baik, selanjutnya yang pertama yaitu definisi. Definisinya adalah sumber daya ekonomi merujuk pada aset yang digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan menunjang aktivitas ekonomi. Contohnya yaitu tanah untuk bertani dan tenaga kerja di pabrik serta mesin produksi dan lain-lainnya. Yang kedua, klasifikasi. Sumber daya ekonomi dapat diklasifikasikan menjadi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya modal. Yang pertama, sumber daya alam. Sumber daya alam berasal dari alam dan digunakan untuk produksi, contohnya air, tanah, dan sebagainya. Yang kedua, sumber daya manusia, di mana sumber daya manusia adalah kemampuan dan tenaga manusia dalam bekerja. Contohnya guru, petani, dokter, dan karyawan. Yang ketiga, sumber daya modal. Sumber daya modal sendiri artinya adalah alat atau fasilitas yang digunakan untuk produksi. Contohnya mesin, gedung, lahan, dan kendaraan operasional lainnya. Ya, selanjutnya pentingnya pemahaman dan pengelolaan sumber daya ekonomi yang efektif berkontribusi terhadap perkembangan ekonomi berkelanjutan. Contohnya itu penggunaan air secara hemat agar tidak cepat habis. Selanjutnya adalah definisi dan klasifikasinya. Yang pertama, berorientasi pada keberlanjutan, di mana mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam setiap kebijakan dan tata kelola. Contohnya reboisasi setelah penebangan hutan, di mana kita harus menanam pohon kembali setelah kita menebang hutan agar tidak terjadi longsor ataupun banjir. Yang kedua, transparansi dan akuntabilitas, memastikan pengelolaan terbuka dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Maksudnya di sini ialah pengelolaan harus terbuka dan bisa dipertanggungjawabkan. Contohnya laporan penggunaan dana proyek yang jelas dan dapat diakses, transparansinya itu jelas. Yang ketiga, efisiensi dan efektivitas, di mana optimalisasi penggunaan sumber daya untuk mencapai hasil yang maksimal dengan biaya yang minimal. Contohnya itu menggunakan teknologi agar produksi lebih cepat dan biaya lebih hemat. Lagi pengelolaannya. Yang pertama adalah pengembangan kapasitas, di mana meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui pelatihan dan pendidikan. Contohnya itu pelatihan kerja dan pendidikan keterampilan kepada para pekerja-pekerja. Selanjutnya itu yang kedua, konservasi sumber daya alam, di mana melakukan perlindungan dan penggunaan yang bijak terhadap sumber daya alam untuk generasi mendatang. Contohnya itu laporan penggunaan dana proyek yang jelas dan dapat diakses. Contohnya itu penghematan listrik dan penggunaan energi ramah lingkungan. Terus selanjutnya yang terakhir itu inovasi teknologi, di mana memanfaatkan teknologi untuk mengoptimalkan proses pengelolaan dan meningkatkan produksivitas. Contohnya itu penggunaan mesin otomatis di pabrik agar mempermudah pengerjaan dan mempercepat pengerjaan. Yang terakhir, pentingnya sumber daya ekonomi. Pertama, pertumbuhan ekonomi. Sumber daya mendukung produksi barang dan jasa. Contohnya itu industri berkembang sehingga meningkatkan pendapatan negara. Yang kedua, penciptaan lapangan kerja, di mana membuka peluang kerja bagi masyarakat. Contohnya pabrik baru membuka banyak lowongan pekerjaan dan lain sebagainya.
Dan yang terakhir, pemenuhan kebutuhan masyarakat, di mana menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan. Contohnya itu produksi pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan dalam manajemen sumber daya. Yang pertama itu keterbatasan sumber daya. Sumber daya, terutama yang tidak dapat diperbarui, jumlahnya terbatas, sehingga harus digunakan secara bijak. Contohnya itu minyak bumi yang terus berkurang sehingga perlu penghematan alternatif. Dan yang kedua itu distribusi tidak merata. Sumber daya tidak tersebar merata yang menyebabkan ketimpangan antara daerah. Dan contohnya itu kota besar mudah akses listrik dan air bersih, sedangkan daerah terpencil masih kekurangan. Dan yang ketiga itu kerusakan lingkungan. Pemanfaatan berlebihan dapat merusak alam dan mengganggu ekosistem. Contohnya itu seperti penebangan hutan liar yang menyebabkan banjir dan longsor. Dan yang terakhir itu peningkatan keterampilan. Tenaga kerja harus meningkatkan kemampuan agar bisa bersaing. Contohnya bekerja mengikuti pelatihan digital agar tidak tertinggal di era teknologi. Dan untuk pembahasan kedua itu ialah hukum ketenaga kerjaan dan perburuan. Di sini ada 3 contoh. Yang pertama itu perlindungan tenaga kerja, di mana hukum dibuat untuk melindungi hak kerja, mempunyai contoh penempatan upah minuman dan jam kerja maksimal. Dan yang kedua itu kontrak kerja. Perjanjian kerja harus jelas dan transparan. Contohnya itu kontrak mencantumkan gaji, jam kerja, cuti, dan hak lainnya. Dan yang terakhir itu undang-undang dan diskriminasi, melarang perlakuan tidak adil di tempat kerja. Dan contohnya itu perusahaan tidak boleh menolak pekerja hanya karena agama atau gender. Poin yang ketiga itu ialah inisiatif pengembangan tenaga kerja. Yang pertama itu pelatihan dan pendidikan, program untuk meningkatkan keterampilan pekerja. Contohnya seperti kursus komputer atau pelatih kerja di pemerintah. Yang kedua itu sertifikasi keterampilan, pengakuan resmi atau kemampuan seseorang. Contohnya itu sertifikat keahlian seperti operator mesin atau akuntansi. Dan yang ketiga itu kalau kolaborasi industri, kerjasama antara sekolah dan perusahaan. Contohnya itu program magang mahasiswa di perusahaan. Dan poin yang keempat itu, poin terakhir yang akan saya bahas yaitu standar dan kepatuhan di tempat kerja. Di sini itu ada 3 poin. Yang pertama itu kesejahteraan di tempat kerja. Semua pekerja mendapat kesempatan yang sama. Contohnya itu promosi jabatan berdasarkan kinerja, bukan kedekatan dari sistem kedekatan. Dan yang kedua itu kesehatan dan keselamatan kerja. Perusahaan wajib menjaga keamanan pekerja. Contohnya itu penyediaan helm dan alat pelindung di proyek konstruksi. Dan yang terakhir itu produktivitas dan efisiensi, yaitu mengoptimalkan hasil kerja dengan cara yang efektif. Contohnya seperti menggunakan mesin modern agar produksi lebih cepat dan hemat biaya. Sekian dari saya dan dilanjut oleh pemateri ketiga. Prinsip-prinsip etika dalam pekerjaan. Yang pertama, keadilan. Islam menekankan pentingnya keadilan dalam hubungan kerja seperti pembayaran gaji yang sesuai dengan usaha dan tanggung jawab. Contohnya, 2 karyawan dengan pekerjaan dari tanggung jawab yang sama mendapatkan gaji yang setara tanpa pilih kasih. Yang kedua, kesetaraan. Prinsip kesetaraan memastikan bahwa tidak ada diskriminasi berdasarkan gender, ras, atau latar belakang dalam peluang kerja. Contohnya, perusahaan memberi kesempatan promosi yang sama bagi laki-laki dan perempuan berdasarkan kinerja, bukan jenis kelamin. Yang ketiga, kejujuran. Mendorong praktik yang transparan dalam pekerjaan termasuk dalam pelaporan, manajemen, dan menjalankan tanggung jawab sehari-hari. Contohnya, karyawan melaporkan hasil kerja apa adanya tanpa mengurangi atau melebihkan data. Yang terakhir, amanah.
Karyawan dan pengusaha diharapkan menjaga amanah dalam melaksanakan tugas agar mencerminkan nilai-nilai spiritual dan moral. Contohnya, bendahara perusahaan mengelola uang dengan jujur dan tidak menyalahgunakannya. Tata kelola Islam dan kebijakan ketenaga kerjaan. Yang pertama, pengelolaan berdasarkan syariah. Kebijakan SDM harus mengikuti prinsip-prinsip syariah termasuk mencegah eksploitasi tenaga kerja dan menyediakan kontrak kerja yang adil. Contohnya, perusahaan memberikan kontrak kerja yang jelas dan tidak merugikan karyawan. Yang kedua, kesejahteraan pekerja. Tata kelola Islam menekankan pemenuhan kebutuhan kesehatan, keselamatan, dan kesejahteraan pekerja di lingkungan kerja. Contohnya, perusahaan menyediakan BPJS, alat keselamatan kerja, dan lingkungan kerja yang nyaman. Yang ketiga, pelatihan berbasis etika. Program pelatihan yang tidak hanya mengembangkan keterampilan tetapi juga menanamkan nilai-nilai Islam seperti integritas dan tanggung jawab sosial. Contohnya, training kerja yang mengajarkan kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab. Yang terakhir, perlindungan hak pekerja. Penerapan hukum syariah bertujuan melindungi hak pekerja termasuk cuti, waktu istirahat, dan hak untuk bekerja dalam kondisi manusiawi. Contohnya, karyawan mendapat cuti, waktu istirahat, dan jam kerja yang manusiawi. Zakat dan kesetaraan sosial. Yang pertama, pengurangan kesenjangan. Zakat menjadi alat untuk redistribusi kekayaan, memastikan kebutuhan dasar individu terpenuhi, terutama mereka yang kurang mampu. Contohnya, dana zakat diberikan kepada keluarga kurang mampu untuk kebutuhan makan dan pendidikan. Yang kedua, pengembangan sumber daya. Uang dana zakat dapat digunakan untuk pelatihan dan pendidikan bagi kaum duafa sehingga meningkatkan kompetensi mereka di pasar tenaga kerja. Contohnya, pelatihan kerja gratis bagi duafa agar bisa mendapat pekerjaan. Yang ketiga, pembangunan ekonomi inklusif. Zakat mempromosikan keberlanjutan sosial dengan mendukung komunitas yang berkontribusi terhadap ekonomi secara keseluruhan. Contohnya, modal usaha kecil dari zakat untuk pedagang kaki lima. Yang terakhir, kesejahteraan bersama. Keberadaan zakat tidak hanya membantu individu tetapi juga memperkuat solidaritas masyarakat sesuai dengan prinsip keadilan sosial dalam Islam. Contohnya, program bantuan rutin yang membuat masyarakat saling peduli dan membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang metode alokasi sumber daya. Yang pertama, pendekatan pasar. Sumber daya didistribusikan melalui mekanisme harga, permintaan, dan penawaran sehingga alokasi menjadi efisien. Contoh, harga cabai naik saat stok sedikit sehingga petani terdorong menanam lebih banyak cabai. Dan yang kedua, intervensi pemerintah. Pemerintah ikut mengatur distribusi sumber daya untuk kepentingan umum melalui kebijakan tertentu. Dan contohnya, pemerintah memberi subsidi BBM atau menetapkan seharga beras agar tetap terjangkau masyarakat. Dan yang ketiga, sistem kolektif. Pengelolaan sumber daya dilakukan bersama oleh masyarakat untuk pemerataan manfaat. Contoh, pengelolaan irigasi oleh kelompok tani secara gotong royong agar sawah mendapatkan air. Dan berikutnya,
pemanfaatan sumber daya yang berkelanjutan. Di sini kebijakan konferensi, upaya menjaga lingkungan agar sumber daya tidak habis atau rusak. Contoh, larangan penebangan hutan liar dan penetapan kawasan hutan lindung. Berikutnya, energi terbarukan, menggunakan sumber energi yang bisa diperbarui dan ramah lingkungan. Contohnya, penggunaan panel surya untuk listrik rumah atau tenaga angin untuk membangkitkan listrik. Dan yang ketiga, efisiensi produksi, menggunakan teknologi untuk memaksimalkan hasil dengan dampak lingkungan minimal. Contoh, daur ulang limbah pabrik menjadi bahan baku baru. Poin berikutnya, tantangan dan solusi tata kelola. Di sini ada overeksploitasi, penggunaan sumber daya secara berlebihan yang merusak lingkungan. Contoh, penambangan ilegal yang menyebabkan kerusakan hutan dan pencemaran air. Solusinya, penegakan hukum dan edukasi masyarakat. Yang kedua, ketidaksetaraan akses. Tidak semua orang mendapatkan akses yang sama terhadap sumber daya. Contohnya, daerah terpencil sulit mendapatkan listrik atau air bersih. Dan solusinya, program pemerataan pembangunan dan subsidi. Poin yang terakhir, konflik kepentingan. Perbedaan tujuan antara pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya. Contohnya, konflik antara perusahaan tambang dan masyarakat lokal. Dan solusinya, musyawarah dan kerjasama antara pemerintah swasta dan masyarakat.